Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bin nikah wa nahana 'anil fahishati was sifah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal khudur wa ashabal fadilah, tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram, Al-Ustadz Sunaryadi, Al-Ustadz Rasidi, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Bapak Al-Mukarram, Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Mukti, Magister Hukum Islam. Tuan rumah Bapak Ahmadun sekeluarga, rombongan besan, sesami-sami muljeh, ajunan para oncengan, Jamiatus Salawat, Jamiatul Hadrah, seka setejenah, pemantan seka dua, Andika bersama ana, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan, pertolongan, kasih sayang Allah, fit dunya hattal akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kula tak ceramah, orang dalam. Pera abri nasihat ke sapopo. Ana sapopo nak kula, berarti ni kan sapopo. Sapopo. Keng ana ngocak kula cih mari pada ngode pakun ngode. Allah andi kan kia. Apa aja. Dan ni ka sapopo kuda abri nasihat dak ka sapopo. Nasihatta kanjeng Nabi pada pak dak ka sapopona. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tiba ada ni ka pada sapopo. Kengten kula tak beri nasihat dari kula, nasihat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Andika yang pertama bersyukur kepada Allah ya. Baru saja akdun nikah telah kau laksanakan dengan cepat dan tegas. Muka-muka aperenga kalau beridona Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kau harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempertemukanmu dengan istri pilihan tercinta yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun tak ridho ibn Gusti Allah tak sampai tepat ke jenjang pernikahan. Jauh. Karangasem kaparante jauh. Tapi karena pertolongan dari Allah, ada kekuatan cinta. Muncak nak mangken. Dari Karangasem kaparante, di kami sembuh dengarte. Benih beraber kaparante, Karangasem kaparante, andi kami sem anangate, ini karajunan para tantretan sebetulnya. Disitulah ada kekuatan cinta. Muntadak cinta tak bisa, dan cinta Andika dengan cinta anak tak bisa tumbuh tibi. Muntadak kekuatan pertolongan Allah. Oleh karena itulah yang pertama asyukur. Alhamdulillah. Ayo ngocak dulu. Alhamdulillah. Mulai keluar tak ngocak alhamdulillah. 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 Ya, terlagi sujud syukur ya. Di kamar nanti dipandu dengan saya ya. Sujud syukur dengan anak berdua. Sujud syukur ya. Sujud syukur. Karena ini adalah rizki minallah yang paling besar yang diberikan kepada hambanya. Syukur. Oleh karena itu, kula berpancenengan Rabu Kak Dinto nyoona tua barokana. Karena komandan suka dua berat napa? Berat menghadapi tantangan hidup seikiba keluarga dekik keajunan dan Gusti Allah. Oleh karena itulah
Pemantan, kedua, bukan hanya bersenang-senang, kau sudah melewati satu pintu masuk ke jenjang pernikahan, tapi berat nantinya. Karena pernikahan nikah amal penduduk swarga senang. Makanya orang akabin kak dinto, sangkuna norok dalam panah kelakuan na swarga. Coba, saya rasa akabin pertama kali. Nabi A, bedai kak mana Nabi Adam? Swarga ceng akabin bedai neng eparante. Tapi akabin neng swarga. Berarti kelakuan kabin nikah-nikah kalau karena orang swarga. Oleh karena itulah para ajudan para tantretan, walaupun orang swarga si akabin, tapi kuda na berat. Makanya Nabi Adam kuda yuji. Oleh karena itulah pasti kau nanti akan mengalami ujian. Oleh karena itulah maka mantapkan keimanan dalam dedana keangkui senantiasa mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti penting sujud syukur ya. Sujud syukur nanti dipandu dengan saya di kamarnya. Sujud syukur berdua dipandu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, udah perak nyampe akinan nasihat. Kanjeng Nabi abrik nasihat yang nasihatnya ekala bukan Kanjeng Nabi dari Al-Qur'an. Allah ajabu singkat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajabu perlakukan andika istrimu ana bil ma'ruf dengan baik. Kuncinya kalau kau memperlakukan istrimu ana dengan baik, Allah akan memperlakukan kamu dengan keluargamu dengan baik. Itu kunci sudah. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memperlakukan dengan baik, tapi mengangkat derajat istrinya dengan kemuliaan. Kanjeng Nabi kan itu amul jeki. Dok raji na satu jena amul jeki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amul jeki pun Kanjeng Nabi makanya saking amul jeki na Kanjeng Nabi kak dinto panggilan saja kepada istrinya tanda menyebut namanya karena wanita mulia di hadapan Allah. Makanya Kanjeng Nabi nyebut istrinya dengan sebutan ya fuadi, wahai jantung hatiku. Maka tak maafas. Jadi kamu panggil apa ke anak? I love love atau I sekarang I love ya love. Jangan sebut nah dika jalan lah tak boleh ya tak boleh. Benitu sabeni keng korang amul jee. Rasulullah manusia mulia, tapi coba memuliakan istrinya. Ya Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan. Tapi ongkuan, Sayyidah Aisyah pipinya kemerah-merahan. Tapi empon empian cek terlalu jujur dekat saya bini beteng, wahai si beteng lah. Tak patah lebur je. Lain para ajudan para tantretan sifatan kau lah amul jeki. Oleh karena itulah maka sosok Nabi yang mulia memuliakan wanita. Amul jeki pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah. Makanya saya nitip sayangi, muliakan anak, muliakan istrimu. Maka Allah akan memuliakan. Oleh karena itu para ajudan para tantretan khususnya mempelai berdua, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa kata Nabi? Tadi sudah dibaca. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik suami adalah orang yang berbaik dan memperbaiki atau berbuat baik kepada keluarganya. Ana khairukum li ahli. Engkau orang paling fokus terhadap keluarga. Makanya contoh Nabi sebagai idola, Nabi sebagai profil hidup harus dicontoh. Untuk nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi memperlakukan istrinya dengan mulia. Pertama, apa contohnya Nabi? Mengucapkan panggilan yang indah kepada istri. Ternyata udah maca setong kitab bukan hanya istri muda. Lihat kan istri muda Sayyidah Aisyah kan iki muda. Ternyata maksudnya perawan. Istri pertamanya namanya Sayyidah Khadijah. Ternyata Rasulullah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah ada di Gua Hira, wahyu pertama kali turun, nikah tak kerjut Kanjeng Nabi bentako Rasulullah. Kaget Rasulullah gemetar, turun Rasulullah pulang ke rumahnya.
pulang ke rumahnya, bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Apa? Kenapa? Wahai cinta. Bahasana. Ketika kanjeng Nabi pun ngocak love. Pertama, cinta. Masa tak ngocak love? Ngocak love ya? Si, ngocak love. Love, ya. Si. Karena kan, saya pun sepuh-sepuh di kompoi, dengan over. Love, si. Ngocak senyai. Love. Jadi para ajunan para tantretan sebetulnya kau lah amun jadi. Oh tuh. Jadi kalau sudah wanita dihibur dengan panggilan mesra, berarti jiwanya dihibur dengan kemesraan. Tak apa. Nah, oleh karena itulah Rasulullah mengajarkan ayo panggil istrimu dengan bahasa yang indah. Nomor 2. Hiburlah istrimu kalau istrimu jenuh. Ini kan kanjeng Nabi nih kan. Jadi kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nih kan. Ketika salah satu istrinya, Kak Dinto nangis. Ini contoh nih. Ini contoh perlakuan seorang suami terhadap istri. Ini kan Rasulullah. Mun kula jak contoh, ini kan nyontoh kanjeng Nabi. Kula sami-sami nyontoh kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi idola. Salah satu istrinya nih kan nangis. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dihampiri. Ngala aki tisu. Kemudian dielap air matanya. Apa yang membuat engkau menangis? Curhatlah kepadaku, wahai sayang. Timon istrinya kadang pun posa, lah pikiran na temo kan? Mon orang susah kan temo, wajahnya sudah temo. Lah entare. Mon lah nangis ngalaki tisu. Ngalaki tisu. Mon mangken tisu tak pakai karatu. Mon bebenit nangis ngalaki pesemira kempere Bung Karno. Si aruai pakai be, ila ambu saya nangis. Nangis mon tisu tak pakai karatu aja. Ya lek si semira bagi yang ambu saya nangis asli ambu lah. Leni kemerajun itulah perlakuan Rasulullah. Coba berapa dekik wanita ketika wanita sudah dilayani oleh suaminya, apa yang membuat engkau menangis? Ayo curhat kepadaku, akulah tempat engkau curhat. Coba indah kan Rasulullah. Artinya dibangun komunikasi yang indah suami dan istri. Berarti apa? Suami tidak membiarkan istri dalam kesedihan. Kiban kanjeng Nabi tain mainan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah jiwa seorang istri di dalam dirinya ada jiwa kesenangan dan jiwa hiburan. Makanya sekali-kali mari tak pakai stres, ajak ngalencer wah, lencelenan kayak, lencelenan bermalam di mana? Iya, kalau perlu bulan madunya di luar. Bulan madu di mana? Di mana? Batu. Ntar kabar. Batu banyak ada jana. Batu Malang bu. Kau salam celap je lagi. Engkau norok oleh ha? Wempor cerok norok ekor. Urusan dengan mantan anjar. Benjak nyambi mobil TV engkau kayak. Dari mau nyaran-nyaran lagi, agak ke batu. Benar norok juga kan? Jadi para ajunan para tantretan sebetulnya kau lah amul juga bagus. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, ini kan beda caritaan kakapi dari kanjeng Nabi, ini kula ngarang benih. Suatu ketika Sayyidah Aisyah kak dito terasa jenuh, jenuhnya mana ring bini, jangan apalagi anak kerja ya kan, kejenuhan ng kantor engki ya, dia Andika juga iya, Ana juga harus paham terhadap jiwa suami. Pun lah tak patea sip beraura berarti beda masalah ng kantor ra. Tak beka kaso cek kiri. Lah nikah apa mak but lah tidak. Jangan dimarahi, curhatlah. Lah hibur. Nikah Sayyidah Aisyah ketika tampak lesuh letih kemudian Nabi mendekatinya. Wahai Humairah, ada apa? Tampaknya kau letih, mata paden biasana. Engki kan kau le bekaso pas mereng bunyi-bunyian. Itu bunyi apa wahai suamiku? Wahai Rasulullah. Arwah munyina orang Habasah. Habasah itu moncet hari kelahiran. Nah, cut membedo tangkeun, membedo napa cut saya ngamakin tapuan min ramin. Arapa aben nengku. Engki kulit rong nengku tatengkun gak disa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Andika? Kemudian dibawalah, ayo kalau kau ingin melihat tontonan itu saya antar. Yantar ben kanjeng Nabi Muhammad. Tekuk tangannya. Kemudian apa kata Sayyidah Aisyah? Nikah Sayyidah Aisyah yang mengatakan, aku dan Rasulullah, Rasul di depanku, aku di belakang Rasulullah.
pipiku dan pipi Rasulullah bersentuhan erat. Coba, ta'itin awan Kanjeng Nabi kan indah. Mangkana mendeki ngacet kutengkun tak apa. Yang penting tidak melanggar syariat. Tak apa. Makanya kula buat panjenengan kotu mesra kepada keluarganya ya. Kelo tonton pun Rasulullah. Mangkana panjenengan dikasih pun andi anak mau tonton sebini. Cek tina katibian. Makanya kalau anak ngajak ke mall pegang tangannya tonton tonton mulai dari puru masuk tonton dari parkiran pun. Mak takut malolo bahaya tanang mun tak takut. Ara apa? Bodo jilbab fokus ekala. Lah benih mesra benih pengiritan. Nah itulah kemesraan yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah mesra. Dicebini kan mesra. Oleh karena itu para ajunan para tantretan, ayo lakukan istri dengan baik. Nah, 3 kenika contoh dari Rasulullah seekor cak wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka yang pertama sebutlah istrimu, panggillah istrimu dengan panggilan indah. Karena keindahan panggilan mencerminkan keindahan hati. Yang kedua, kalau ada masalah istrimu, ajak bicara. Kemudian kau dan istrimu harus menjadi media curhat untuk mempelongkan. Biasanya monreng bini curhat elang mas. Biasanya ondik masalah pas curhat elang biasanya. Nah makanya jadilah teman curhat istri partner curhat istri dan berikan pelayanan yang baik kepada istri. Yang ketiga, hiburlah istri dan hiburlah suami dengan kesenangan selama tidak melanggar syariat. Insya Allah kalau itu kau lakukan maka mencontoh Rasulullah apa yang keluar dari lisannya Rasulullah. Baiti jannati, rumahku laksana surga. Itu saja ya. Mun korang dekian ya, semak kan ya. Dekian. Nah, pon muka-muka manfaat barokah. Si paling penting nyona tuana, muka-muka kemantan si kedua ni ka eraksaa sareng Gusti Allah. Cintanya, kasih sayangnya tak epa pupusa, tak epa putusa, tak epa peke, tak epa kendora, epa sekena, mithaqon ghalidhah, perjanjian yang kokoh, terus ikatannya muka-muka ikatan epa kokoh, tambu kokoh sampai abeli keajunan Allah, ngibu pangkat radhiyatan mardiyah, ridho menghadap Allah, Allah ridho menerima suami istri semuanya dan iswarkana Allah Subhanahu wa taala. Cukan keluarga kita panjenengan satu aja nak foto muka-muka mulja dunya hatta akhirah bijaki sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah sayyidina Dihyah al-Kalbi. Nah ini kan mumpung enggak panjenengan ya, komandan anyar khususnya perbanyak kirim Fatihah kepada Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini orang sahabat Kanjeng Nabi paling gonteng, paling fokus akhlaknya, mesra dengan keluarganya. Harmonis. Namanya Dihyah al-Kalbi. Sampai malaikat Jibril kalau mau menghadap Rasulullah, ini kan menjelma sebagai Dihyah al-Kalbi. Orang gonteng. Nika kula oleh ijazah, dari guru kula silakan panjenengan Dihyah al-Kalbi. Coba Dihyah al-Kalbi. Kirim Fatihah. Al-Fatihah ila Dihyah al-Kalbi. Baca Fatihah. Surat Al-Fatihah. Berapa kali? 1000 kali. Aduh, istighosah kan nih kayak. Sekalian nih kayak ya. Sekalian muka-muka oleh barokana Dihyah al-Kalbi.